Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma nad'uka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, berikanlah kepada kami rizki ilmu yang bermanfaat serta rizki yang halal lagi thayyibah dan amal-amal yang diterima oleh-Mu. Kita mulai pelajaran kita pada Kitabut Tasrif. Semua ada megang buku ini kan? Kitabut Tasrif. Kita ulang pelajaran yang kemarin lah. Sedikit merojaah. Ilmu sharaf. Ilmun itu artinya pembelajaran, pengetahuan. As-sarfi lugatan secara bahasa kemarin ada yang masih ingat? As-sarf dari kata sarrafa yusarrifu. Tasrifan. Apa artinya kemarin sarrafa yusarrifu tasrifan? Ada yang ingat? Jadi ilmu sarf adalah secara bahasa ini artinya at-taghyir, perubahan. At-taghyiru. Ini artinya perubahan. Secara bahasa as-sarf artinya perubahan. Adapun secara istilah kemarin ilmu yang menerangkan tentang perubahan suatu kalimat dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Dan dari satu kalimat itu dapat memiliki banyak arti. Contoh, nasoro yansuru. Nasirun, mansurun. Nah, jadi ilmu sharaf itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang perubahan-perubahan satu kalimat dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya. Nasoro berubah menjadi nimaldi, fil maldi berubah jadi yansuru. Ini artinya telah menolong. Dia telah menolong, kemudian gara-gara dimasuki oleh ilmu sharaf, maka berubah jadi yang akan datangnya fi'il mudhari, jadi dia akan menolong, yang suruh. Kemudian berubah lagi katanya jadi nasir, penolong. Penolong. Dari arti kata menolong memiliki banyak arti. Ini yang telah lalu, nasoro, ini yang akan datang, atau yang akan terjadi sekarang. Nasirun, penolong, ini tanpa terikat waktu, baik yang lalu ataupun sekarang. Terus mansurun, yang ditolong. Jadi dengan kita mempelajari ilmu sharaf, kita bisa mengetahui perubahan-perubahan kalimat. Dari asalnya nasoro jadi yansuru, kemudian berubah lagi menjadi nasirun, kemudian berubah lagi jadi mansurun. Jadi secara istilah itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan suatu kalimat. Dari kalimat satu ke kalimat lain. Dari satu makna menjadi beberapa makna. Bisa dipahamilah. Kemudian
Manfaat ilmu sorof yang pertama kemarin apa? Manfaat ilmu sorof. Ayo, ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Tafadhol. Royan, tafadhol. Apa manfaat ilmu sorof, belajar ilmu sorof? Sebutkan. Memperbaiki lisan. Terus. Memperbaiki lisan, memudahkan mengenal bahasa Arab. Terus. Mengerti perkataan bahasa Arab. Satu lagi. Mengerti perkataan Arab. Iya. Royan lah. Isap. Hasib. Namanya Hasib. Abdurrahman Hasib. Ibnu Royan, iyalah. Ibnu Riyan. Ibnu Riyan, Abdurrahman Hasib. Afwan. Kemudian hukum dari ilmu sorof itu adalah fardu kifayah. Jadi cukup satu orang mempelajari dalam satu wilayah tersebut, maka gugurlah beberapa orang-orang yang ada dalam wilayah tersebut. Contohkan, misal Fulan belajar ilmu sorof. Kemudian orang-orang wilayah tersebut tidak mempelajari atau belajar ilmu sorof. Maka dihukumi wilayah tersebut sudah aman karena si Fulan sudah belajar ilmu sorof. Maka Allah tidak menghukum kepada wilayah tersebut. Jadi cukup satu orang. Hukumnya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain kayak sholat. Sholat itu wajib di setiap wilayah, di setiap orang. Ain, setiap orang tersebut, misalkan Fulan, Joko, Tono, itu semuanya wajib sholat. Beda dengan hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalkan Tono saja yang belajar ilmu sorof, maka yang lainnya gugur kewajiban-kewajibannya. Kita mulailah pembahasan sekarang tentang ad-domair. Halaman 3 di Kitabut Tasrif. Ad-domair. Ini jamak. Ini jamak. Mufradnya apa? Mufradnya itu domir. Ini mufradnya, ini jamaknya. Jadi kata ganti artinya. Domir itu kata ganti. Kata ganti misalkan dia, kamu, engkau, saya, kami. Nah, ini domir, kata ganti. Ad-domair. Jadi domir secara pembagian kepada yang ditunjukkan, domir kepada dari sisi ditujukan, itu ada 3. Domir min haitsu, ini dari segi dalalat. Ini dari segi penunjukannya ada 3. Domir min haitsu dalalatuhu ada 3. Pertama, ghaib. Ini ada 6. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Kemudian ghaib itu apa artinya? Orang yang tidak ada dalam bicara.
Contoh misalkan tadi Abdurrahman Hasib misalkan sama Muhammad Aska misalkan. Ini dia lagi berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian membicarakan misalkan si fulan. Nah, fulan ini masuk gaib, orang yang tidak ada. Domir, dia. Dia satu orang laki-laki atau perempuan, dia dua orang laki-laki atau perempuan, atau mereka. Jadi yang dua orang murid ini sedang membicarakan orang yang tidak ada. Itu namanya gaib. Jadi domirnya ada 6, nanti kita gambarkan. Kemudian pembagian yang kedua adalah al-mukhatab. Mukhatab. Ini artinya lawan bicara. Ada berapa? Ada 6 juga. Misalkan kamu satu orang laki-laki, kalian dua orang laki-laki, kalian 3 orang laki-laki, dan seterusnya. Untuk laki-laki maupun perempuan. Ini mukhatab, artinya lawan bicara. Yang ketiga adalah al-mutakallim. Ini pembicara tersebut. Orang yang sedang berbicara, pembicara. Misalkan yang mutakallim ana muslim. Saya seorang muslim. Dia yang sedang berbicara. Artinya mutakallim ini orang yang pembicara. Beda misalkan mukhatab yang sedang dilawan bicara, misalkan dengan orang lain, anta muslim. Nah, ini lawan bicara, kamu artinya. Jadi ini orang yang pembicara, yang sedang bicara, ini yang lawan bicaranya. Sedangkan yang gaib, ini orang di lain orang berdua ini. Ini orang pertama, orang kedua. Jadi yang ini, gaib ini orang ketiga. Dia membicarakan tentang orang ketiga. Misalkan membicarakan tentang Tono pergi ke masjid. Dia jadi huwa yadhab. Ilal masjid. Ilal masjidi. Nah, yang dibicarakan ini si Tono misalkan. Jadi yang gaib ini kata gantinya nanti ada 6 kayak huwa, seperti huwa. Kemudian mukhatab ada 6 juga, misalkan anta. Ini orang pembicara dan yang dilawan bicara. Sedangkan yang gaib ini yang tidak ada, di luar dari pembicaraan. Misalkan yang berbicara 3 orang, dia membicarakan orang keempat, maka dia memakai domair al-ghaib, domair al-ghaibah, orang-orang yang gaib. Udah paham lah? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Lanjut. Dicatatlah. Ini yang ini, habis ini dicatat. Ini artinya domir dari segi orang yang ditujukan. Jadi domir itu banyak macamnya. Ini salah satu macamnya domir dari segi orang yang ditujukan. Ada 3. Ada mutakalim pertama, pembicara. Kedua mukhatab, lawan bicara. Yang ketiga al-ghaib, orang yang tidak ada, orang yang sedang dibicarakan. Ini udah nyatat lah. Udah nyatat belum? Sudah? Sudah nih lah. Dicatat, dicatat. Ini pembagiannya ada ini. Nah.
Dalam bahasa Indonesianya domir, kata ganti dari segi yang ditujukan. Pembicarakah, kawan bicarakah, atau orang yang tidak ada kah. Jadi 3. Domir dari segi orang yang ditujukan. Domair. Sudahlah, lanjut. Dicatat. Yang gak dicatat, nanti hilang ilmunya, lepas. Kata ulama, al-ilmu bil kitabah. Ilmu itu dicatat. Kalau nggak dicatat, bakal nasi ya, lupa dia. Kalau masih ada catatan, walaupun lupa, insya Allah bisa merojah, mengulang apa yang telah dicatat. Udah ya? Misalkan ini goib. Ada mufrad. Musanna. Ada jamak. Nih mufrad biasanya 1. 1 orang. 1 orang. Mufrad. Musanna 2. Musanna 2. Ini buat memahami nanti yang domair tadi. Yang ketiga jamak. Ini 3 orang. 3 sampai la hadda, tidak ada batas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1000, juta. Ini pakai jamak, nanti pakai yang domir jamak. Jadi buat mufradnya yang goib, huwa, huma, hum. Ini buat mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu apa? Mudzakkar adalah laki-laki. Jadi domir-domir tersebut yang 3 ini adalah kata ganti buat laki-laki. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Artinya dia. Dia. Nih. 1 orang laki-laki. Nih huma. Dia buat musanna. Huma. Ini tandanya nih musanna. Dia 2 laki-laki. Kemudian hum. Ini buat jamak. Dari 3, 4, 10, 100, 1000, sejuta, dan sampai seterusnya. Ini pakai domir ini. Artinya mereka 3 sampai seterusnya. Contohnya. Contoh. Ini contohlah. Huwa thalibun. Nah, ini artinya dia, kata ganti domir nih yang buat goib, thalibun, seorang murid. Dia seorang murid. Huwa thalibun. Kemudian huma. Ini laki-laki lah. Ini laki-laki juga huma. Thalibani. Nah, ini kata ganti ini juga. Jadi ini disebut dengan domir rafi' munfasil. Domir yang terputus dengan kalimat setelahnya. Domir terputus. Kita lanjut aja lah, lanjut dulu. Kemudian iya. Iya, huma, iya, huma, hunna. Nah, di sini buat yang mu'annas. Apa itu mu'annas? Buat perempuan. Kalimat buat perempuan. Yang mudzakkar laki-laki.
Yang mudzakkar huwa, huma, hum. Yang muannas hiya, huma, hunna. Hiya itu sama buat yang gaib, artinya dia satu orang perempuan. Ini kita garislah. Nah, kemudian huma sama dia dua orang perempuan. Jadi huma baik laki-laki ataupun perempuan, kata gantinya sama. Huma thalibani, huma thalibatani. Paham? Jadi buat kata ganti untuk dua orang gaib, makanya sama huma baik laki-laki ataupun perempuan. Beda misalkan buat satu orang dia huwa, sama dia satu orang laki-laki huwa, dia satu orang perempuan hiya, huwa hiya. Kemudian kalau jamaknya apa? Hum. Mereka 3 sampai seterusnya laki-laki. Kalau hunna mereka perempuan dan seterusnya dari 3 sampai seterusnya. Nih. Jadi tandanya perempuan ini kalau jamak ada nun. Nun tasdidnya hunna. Kalau laki-laki itu dimatikan. Hum. Sama nanti kayak antum. Antum, hum. Itu mimnya disukunkan. Adapun mereka seperti perempuan hunna dan juga antunna. Kalian perempuan. Itu pakai nun. Tasdid. Jadi huwa, huma, hum. Dia laki-laki satu, dia dua laki-laki. Mereka dan seterusnya. Buat laki-laki mudzakkar. Ini digambar sampai sini. Kemudian dia satu orang perempuan, mufrad, huma, musanna, dia ada orang perempuan, hunna, mereka jamak 3 orang perempuan, muannas. Ini sudah dicatat. Catat dulu. Tulisannya jelas loh, jelas lah. Tulisannya. Ini huwa, ha, domah, waw, fathah. Huma, ha-nya pakai domah, mim pakai fathah. Hum, ha pakai domah, mimnya pakai sukun. Buat apa nih mudzakkar? 3 kata ganti ini buat mudzakkar, gaib, yang tidak ada. Kemudian hiya, dia satu orang perempuan, ha kasroh, kemudian ya-nya pakai fathah, hiya. Huma, ha-nya pakai domah, mimnya pakai fathah, terus pakai alif belakangnya. Kemudian hunna, ha domah, nun tasdid fathah, muannas. Sudah? Yang sudah angkat tangan. Oke. Dicatat. Nanti kita akan hafalkan di pertemuan berikutnya, insya Allah harus sudah hafal. Biar enak memasuki pelajaran-pelajaran setelahnya. Karena ini pelajaran dasar. Sudah? Lanjutlah. Ini buat gaib. Yang pertama tadi gaib. Terus yang kedua mukhatab. Al-mukhatab. Mufradnya anta 1. Kemudian antuma. Kemudian antum. Nih, misalkan Ustadz kada menulis tandanya, berarti itu sukun lah. Misalkan kayak ini nah. Ustadz hapus, kada bertanda, misalkan Ustadz kada menulis, kada berbaris, kada bapak, itu berarti sukun. Nah, misalkan kayak gini, anta, nanti belajar, biar nanti terbiasa ke depannya membaca kitab yang tidak pakai baris.
Kayak inilah misalkan Ustadz nulis belum ada barisnya satu nih, dihilangkan, berarti sukun lah. Harokatnya sukun. Sudah? Nah. Mudzakkar. Ini buat yang laki-laki. Kemudian buat perempuannya, sudah anti, antuma, antunna. Mu'annas. Anta, anti, anta, antuma, antum. Ini buat laki-laki, buat mudzakkar. Mukhatab itu apa? Mukhatab lawan bicara. Ada pembicara dan ada lawan bicara. Kamu, kalian, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Anta, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Jadi anta ini artinya kamu. Lihat di barisnya, baris stret, mufrad. Berarti apa? 1, laki-laki. Mudzakkar. Kemudian antuma, kalian atau kamu. 2, musanna kan, laki-laki. Kemudian antum, jamak. Tarik, kalian. Dari 3 sampai seterusnya, laki-laki. Anta, antuma, antum. Misalkan anta mudarrisun. Kamu seorang guru. Misalkan murid berkata anta mudarrisun. Kamu seorang guru, ini yang lawan bicara lagi. Jadi pembicara lagi berbicara dengan yang lawan bicara tersebut. Anta mudarrisun. Kamu seorang guru. Jadi domir anta ini dipakai buat lawan bicara, sedangkan pembicara nanti setelahnya. Jadi ada anta, antuma, antum. Kamu 1 orang laki-laki, antuma kalian 2 orang laki-laki, atau kamu 2 orang laki-laki, antum dari 3 orang sampai seterusnya. Jamak. Jadi kata jamak ini misalkan dipakai antum musafiruna. Nah, ini buat kalian 2, 3 sampai seterusnya. Jadi kalian orang-orang yang safar atau bepergian. Antum, antum, anta. Jadi ini dipakai buat lawan bicara kita. Misalkan kita bicara dengan adik kita, maka kita pakai domir tersebut. Apakah dia laki-laki? Misalkan laki-laki, anta. Kita berbicara dengan adik kita 2 orang, antuma. Kemudian kita berbicara kepada adik kita 4, 5, 10 orang, kita pakai kata antum. Kemudian yang perempuan ini pakai anti. Jadi rubahnya aja dirubah. Misalkan laki-laki pakai ini fathah. Kalau perempuan kasroh, anti. Kamu 1 perempuan. 1 perempuan. Anti. Kalau anta, kamu 1 orang laki-laki. Kalau cowok atau mudzakkar itu ta'nya dikasih fathah.
dikasih fathah. Sedangkan kalau nya perempuan dikasih kasroh. Kemudian kalau sama antuma ini sama seperti tadi yang goib. Baik laki-laki maupun perempuan, domirnya atau kata gantinya sama memakai antuma. Antuma. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Antuma. Kemudian antunna. Ini kalian dari 3 sampai seterusnya perempuan. Tandanya apa? Ini tadi sama seperti goib. Kalau pakai ini hunna, antunna itu jamak buat perempuan. Hunna, antunna. Kalau nya hunna mereka yang kita bicarakan tidak ada orangnya. Mereka 3 sampai seterusnya pakai kata hunna. Kemudian kalau yang misalkan mukhatab, lawan bicara, kita berhadapan dengan dia, berbicara, maka pakai domir kata ganti antunna. Antunna. Jadi sama. Kalau nya jamak perempuan tinggal ingat ini aja belakangnya. Awalnya misalkan ha, hu berarti goib. Kalau nya antu berarti mukhatab. Berarti inya mukhatab lawan bicara. Ini mudzakarnya artinya laki-laki lah. Mufrad 1, musanna 2, jamak 3. Sama. Terus bikin mudzakkar muannas, mudzakkar muannas. Paham? Fahimtum? Fahimtum ya syabab? Paham? Udah paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tafadhol. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi ke setelahnya mutakallim. Ada yang ngomong, Pak? Ada yang ngomong? Enggak ada. Lanjutlah. Kemudian mutakallim. Nahnu. Baik mudzakkar ataupun muannas sama pakai ana dan nahnu. Jadi mudzakkar dan muannas itu sama, ana nahnu. Laki-laki kah, perempuan kah? Sama itu, pakai ana dan nahnu. Ana dan nahnu sama. Jadi kalau ana itu buat mufrad 1, saya kan 1. Nah, saya ana itu saya. Misalkan ana talib. Ana talibun. Ini 1. Laki-laki kah, perempuan kah? Boleh pakai kata ini, ana. Atau ana muhandisun. Arsitek. Ana muhandisun. Nah, sama.
Ana pokoknya satu orang, saya. Saya itu buat satu orang kan, bukan buat 3 atau 2. Jadi ana dipakai buat satu orang mufrad dan dia mutakallim, pembicara. Sedangkan nahnu itu artinya kami. Kami itu mulai dari 2. Kami berdua. Nahnu na'kul. Kami makan. Nahnu na'kul. Nahnu na'kul. Kami makan. Kami sedang makan. Ini laki-laki kah? Perempuan kah? Sama. Mudzakkar muannas. Ana nahnu tidak terikat dengan jenis kelamin. Tidak terikat maupun baik laki-laki atau perempuan. Sama pakaiannya. Ana nahnu. Kami. Saya. Sedangkan yang ghaib dan mukhatab itu beda. Ada perbedaan dari kata gantinya. Misalkan mudzakkar pakai huwa. Satu orang dia, satu orang laki-laki. Kemudian dia satu orang perempuan pakai hiya. Sedangkan mutakallim tidak ada terikat jenis kelamin. Mudzakkar muannas. Paham? Jelas? Mafhum? Dicatat. Nanti kalau sudah dicatat, nanti diulang di rumah. Dibaca insya Allah. Masuk ilmunya insya Allah. Jangan tidak dicatat. Katabtum? Kalian sudah tulis? Katabtum? Fadhol. 2 menit. Ustadz kasih waktu. Dicatat. Nanti yang 14 kata ganti ini kita hafal. Di pertemuan berikutnya harus sudah hafal. 2 menit lah. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Indonesia. Kaidahnya misalkan ada huruf. Ini artinya nya. Kemudian ini ada. Kemudian kayak gini ketemu kata kayak gini. Eng. Pertama kaidah-kaidah sorof halaman 1. Ada eng. Ini buat baca kitab ini aja lah. Soalnya ini pakai bahasa Arab Melayu. Buat baca ini aja. Nanti kalau kitab beda. Ini buat baca kitab ini aja. Kaidah sorof. Berarti artinya nya, taknya ada eng. Kemudian ini juga misalkan ketemu kalimat jim titik 3 berarti c. Paham? Kita bacalah halaman 3. Buka halaman 3. Kitab nih. Kitab, pakai kitab ini. Sudah semua? Tegak. Kitabut tasrif. Sudah semualah. Buka kitabnya biar belajar sambil belajar baca. Nanti bisa sendiri-sendiri kalau sudah paham. Udah? Udah semua? Udah. Udah. Alhamdulillah. Halaman 3. Halaman berapa?
Buka halaman 3. Ad-domair. Ad-domair artinya domir-domir. Tanda 2. Domir. Ini pengulangan. Kalau ada di kitabnya. Domair artinya domir-domir. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, seperti huwa, dia perempuan. Kemudian makna engkau, Mbak. anta, anti, atau antuma, kamu 2 orang, atau antum 3 orang, atau saya, maupun seorang berdua atau banyak. Seorang berdua atau banyak. Misalkan seorang tadi huwa, ana, buat yang menggunakan lim, kemudian mukhatab, anta, kemudian berdua. Contoh Alah, kakiku nggak nyampe. Yang tidak ada dalam pembicaraan, misalkan hum, misalkan huma, atau antuma, kemudian atau banyak, seperti misalkan yang goib, hum, hunna, mereka laki-laki, mereka perempuan, atau antum, antuna, kalian laki-laki atau kalian perempuan, nahnu, tidak terikat dengan jenis kelamin. Kemudian domir-domir itu ada beberapa macam. Pertama, domir rafa' munfasil. Domir rafa' munfasil seperti huwa, huma, hum. Apa itu domir rafa' munfasil? Domir rafa' munfasil yang kita pelajarin sekarang. Ini domir-domir rafa' munfasil. Domir-domir rafa' munfasil ada 14. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Ini domir rafa' munfasil. Munfasil artinya apa? Terpisah. Munfasil artinya terpisah. Contoh, hiya jamilatun. Hiya jamilatun. Dia cantik. Ini terpisah. Domirnya terpisah. Domir itu yang tadi ini. Nah, ini terpisah dengan kalimat yang setelahnya. Yang kita pelajarin sekarang adalah domir rafa' munfasil. Dia terpisah dengan kalimat setelahnya. Terpisah, tidak dalam satu kalimat. Jadi katanya terpisah. Hiya kata 1, jamilah kata 2. Artinya dia cantik. Atau huwa tabibun. Tabibun artinya dokter. Dia seorang dokter. Jadi domirnya terpisah dengan kalimat setelahnya. Domirnya terpisah dengan kalimat setelahnya. Kata 1, kata 2. Jadi domir rafa' munfasil itu artinya domirnya keluar, pecah dari kalimat yang setelahnya. Nah, jadi domir rafa' munfasil seperti huwa, huma, hum. Yang ini 14 kata ganti. Kemudian domir nasab munfasil seperti pelajaran nanti yang akan datang, iyahu, iyahuma, iyahum. Makanya begitu pentingnya kita ngapal yang ini. Kemudian nanti ada lagi hafalan setelahnya buat mempermudah kita memahami konteks-konteks kalimat. Kemudian domir rafa' nasab munfasil, kemudian domir rafa' muttasil. Nomor 3. Lihat di buku. Domir rafa' muttasil seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi muttasil itu coba lihat kalimatnya. Muttasil bersambung dengan kalimat, tidak terpisah. Contoh, fa'ala. Ini domirnya nih. Bukan ini lagi. Huwa, huma, hum, bukan. Beda lagi, pisah. Fa'ala.
Nih, alif. Kemudian fa'alu. Ini domirnya. Makanya dihafali dulu yang 14. Biar nanti mudah menghafal setelah-setelahnya. Memahami kalimat dan menghafal setelah-setelahnya. Fa'ala, fa'alu ini domir rafa' muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Muttasil. Nah, ini bersambung artinya bersambung. Jadi kalimatnya kada pecah. Ini kada pecah nyampur dia satu kalimat. Tapi padahal istilahnya dia ada dua kalimat di dalam satu kalimat itu terdapat dua kata maksudnya. Ada dua kata dalam satu kalimat ini. Beda dari yang tadi. Berpecah. Satu kalimat ada dua kata. Yang ini satu kalimat ada satu kata, tapi hakikatnya ada dua. Mereka berdua sedang melakukan. Ini yang muttasil. Kalau yang munfasil kayak tadi, domirnya kelihatan huma tolibani. Nah, ini terpisah nah, lawan kalimat setelahnya. Terpisah munfasil artinya munfasil. Domir rafa' munfasil, sedangkan ini domir rafa' muttasil. Ini nanti. Yang penting ini dulu kita pahami. Kemudian nomor 4, domir nasab muttasil seperti nasarahu, nasarohuma, nasarohum. Coba dilihat bukunya. Itu bersambung kan? Tidak terpisah kalimatnya. Kemudian domir jar bil idhofah seperti baituhu, baituhum. Kemudian domir jar bil hab seperti minhu, minha, minhum. Jadi domir itu hakikatnya ada dua. Yang munfasil sama yang muttasil. Ada yang munfasil, ada dua. Ada yang rafa' munfasil, ada yang rafa', ada yang nasab munfasil. Begitu juga muttasil. Kalau muttasil nanti ada fi'il, isim, huruf. Ini contoh yang fi'il, yang muttasil yang bersambung fa'ala, fa'alu. Kalau yang dengan huruf, maksudnya dengan isim, afwan, baituhuma, baituhum. Kemudian yang nomor 6 yang bersambung dengan huruf, harf. Min, ila, an, anha, anhu. Itu maksudnya. Jadi ada macamnya. Jadi domir itu pembagian yang lain ada dua. Ada yang muttasil. Ini pembagian yang lain lah. Kalau yang tadi pembagian secara ditujukan kepada personalnya. Ini ada yang munfasil. Munfasil. Nah, nih ada dua. Ini kan ada cabangnya lagi. Intinya kita memahami ini dulu. Ada kemudian yang bawahnya langsung munfasil artinya yang terpisah. Muttasil artinya yang berhubung. Itu ada tuh di dalam kitabnya. Adapun kalimat rafa', nasab, jar, idhofah dan harf itu tak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahwu. Jadi kalau yang ada bacaan rafa', nasab, jar, nanti itu di masalah pelajaran nahwu. Nanti antum-antum sekalian bakal belajar di situ. Nah, kita cukupkan sampai di sinilah karena waktu sudah mau habis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.